Allah itu sudah jamin rezeki? Sudah? Betul? Maka jangan minta rezeki lagi. Mulai malam ini jangan minta rezeki lagi, karena rezeki sudah dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ayatnya jelas. Tidak ada satu makhluk yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang telah pikul. Allah telah jamin rezekinya. Namun rezeki ada yang ditunggu, ada yang dijemput. Kalau yang dijemput berarti usaha. Kalau yang ditunggu berarti kita sudah tahu, dia cari kita. Kalau sudah tahu cara mendapatkan rezeki yang kedua, itu namanya tajrid. Tajrid itu rezeki cari kita. Kalau ini namanya rezeki. Ya, betul ya, namanya rezeki ya Bang Dika. Kalau belum, maka kejarlah rezeki itu yang sudah Allah jamin, yang halal itu, ya. Jadi rezeki sudah dijamin, ayatnya sudah jelas. Oke. Apa yang belum dijamin? Sudah dijamin masuk surga belum? Sudah dijamin jumpa dengan Allah? Sudah dijamin diampuni Allah? Belum. Sudah jamin meninggalnya husnul khatimah? Sudah dijamin semuanya istiqamah? Sudah dijamin besok masih bersyukur? Sudah dijamin selama-lamanya zikir? Maka mintalah kepada Allah mulai dari basic. A'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di kaifiat-kaifiat lama, sunnah membaca ini jarang dimasukkan. Padahal di riwayat Abu Darda atau Muaz, Nabi berpesan, ya Abu Darda, ya, inni uhibbuka, aku cinta kepadamu. Maka bacalah setiap ujung sholat. Ujung itu bisa sebelum salam, bisa setelah assalamualaikum. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku berzikir mengingatmu. Bantulah aku mensyukuri nikmatmu. Bantulah aku memaksimalkan, membaguskan ibadahku. Ini yang Allah tuntut. Jangan minta rezeki lagi. Mintalah yang Allah pinta. Maka di Quran, fashkuruni ashkurkum. Bersyukurlah kepadaku, aku pasti bersyukur kepadamu. Fazkuruni azkurkum, ya. Zikirlah kepadaku, perintahnya zikir. Tidak ada ayat-ayatnya mengatakan fas'aluni rizqakum, ya. Fastarzikuni, enggak ada, ya. Enggak ada ayat begitu. Mintalah rezeki kepadaku, enggak perlu. Semua Allah sudah jamin. Ya. Yang perlu ada sekarang usaha, sabar menjemput, tabah menunggu, sungguh-sungguh mengambil, atau keteguhan menunggu dia sampai datang, ya. Maka ikhwah sekalian, mulai malam ini perbanyak doa tadi, dan di kita di Ribat kita jadikan salah satu tajdid, ya, pembaharuan kaifiat agar tambah dekat kepada sunnah Muhammadiyah, sunnah Sayyidina Muhammad. Maka sebelum ilahi anta maksudi, kita tambahkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, baru baca ilahi anta maksudi. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, itu doa yang diajarkan Nabi Khidir kepada Syekh Abdul Khaliq Al-Ghujdawani, ya, kembaran rohani Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau orang Baghdad, sedangkan Abdul Khaliq orang Bukhara, Uzbek. Nah, doanya apa? Ilahi anta maksudi, ya Allah, aku tidak punya maksud apa-apa lagi kecuali Engkau. Wa ridhaka matlubi, yang aku pinta adalah ridhamu, karena Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah menuntut supaya orang yang jiwanya sudah tenang dengan zikrullah agar kembali dengan radiyah mardiyah. Jadi ketika kita mengatakan wa ridhaka matlubi, ya Allah, ridhamu yang kami tuntut, maksudnya
Ya Allah, jadikan kami adalah jiwa yang mutmainnah, yang memenuhi panggilan-Mu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang menjawab panggilan Allah agar kembali kepadanya dalam radiyah. Apa arti radiyah? Ridha. Ridha itu tiada lagi keinginan bangdik kalau Allah sudah berkeinginan. Tiada lagi kemauan kita jika Allah sudah punya kemauan. Apa yang sudah terjadi, ya, itulah kehendak Allah, ya. Wa ma syaa kana. Apa yang Allah kehendaki, dia telah terjadi. Jadi apapun yang terjadi sebelum ini, orang suka, tidak suka, cinta, tidak cinta, sakit ataupun sehat, senang ataupun susah, kawan bertambah, kawan berkurang, kita diomongin dengan kebencian, kita dibicarakan dengan kasih sayang, semuanya kehendak Allah, ya. Jadi nggak usah kemudian menyesali apapun, ya. Dan tidak mungkin Allah menghendaki keburukan buat kita semua. Buruk itu perspektif, zan, baik itu juga perspektif, ya. Itu kalimat yang barangkali mencakup, ya. Satu kali datang seseorang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang mencakup semua. Lalu Nabi mengatakan, bacalah doa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta al-afwa, maaf dan selamat, baik di dunia, agama dan akhirat. Minggu besok dia datang lagi mengatakan, ya Rasulullah, alimni, tolong ajarkan aku lagi. Nabi ajarkan hal yang sama. Minggu besoknya lagi dia datang lagi, dikatakan, ya Rasulullah, aku sudah zikir, aku sudah baca doa ini, tolong ajarkan lagi zikir. Lalu Nabi mengajarkan hal yang sama. Orang ini agak kesel. Ya Rasulullah, memang gak ada doa lain? Nah, ini sindiran untuk orang yang doyan ijazahan, ya, yang doyan nafsu, mencari ijazah ini, ijazah itu, ijazah ini, ijazah itu. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, nah ini teguran buat saya dan kita semua, adakah yang lebih daripada maaf dan selamat di dunia, agama dan akhirat? Adakah yang lebih? Itu kan bahasa lain dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak ada lagi. Dimaafkan, diselamatkan di dunia, berarti dia nggak bakal miskin, melarat, paling sederhana. Dia nggak akan kemudian kesakitan, paling sakit-sakit ringan, ya. Kalaupun meninggal nggak susah, meninggalnya cepat, nggak menyusahkan orang lain. Tapi tolong diingat, doa itu tidak boleh mengatur Allah. Aku kan sudah, itu kalimat kurang ajar, itu su'ul adab ma'allah, ya. Doa itu kita sedang bermanja-manja kepada Allah. Kalau Allah nggak terima, berarti kemanjaan kita masih palsu. Innallaha la yaqbal min qalbin ghafil, hadis Tirmizi. Allah tidak akan tanggapi, jawab orang yang ketika dia bermanja-manja berdoa tapi hatinya lalai, dia bohong. Hanya lisannya yang bermanja-manja, kalbunya tidak. Nah, berarti doa yang terpenting itu dua saja. Doa yang mencakup selamat dunia akhirat. Yang kedua, doa yang sesuai zahir dan batin. Jadi doa nggak usah banyak-banyak. Kalau saya doa apa yang Nabi polakan. Nabi polakan, ini pola kenabian, ya. Sebaik-baik yang engkau minta adalah yang Allah pinta darimu. Apa yang Allah pinta? Fazkuruni, zikir sebanyak-banyaknya. Washkuruli, syukur semantap-mantapnya, sebagus-bagusnya. Maka kita berdoa seperti yang Nabi ajarkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, ya, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh saja, ya. Jadi malam ini, detik ini, mulai berhenti doa minta rezeki. Kalau orang doa syukur, rezekinya ada nggak? Ya Allah, bantulah aku mensyukurimu. Syukur itu puncak dari orang menikmati rezeki.
Kenapa kita tidak meminta rezeki? Karena banyak orang minta rezeki tidak diberikan kesyukuran. Namun setiap orang yang diberikan kesyukuran pasti diberikan rezeki. Paham di situ? Ya, faman u'tiya syukra faqad u'tiya di'fain, ya. Siapa yang diberikan syukur dia diberikan berlipat ganda. Tapi waman u'tiya rizqa, siapa yang diberi rezeki belum tentu dia diberi syukur. Dalam hadis Imam Hakim dengan isnad yang beliau sahihkan, disebutkan bahwa Allah berfirman, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa ila man la yuhib. Allah memberikan dunia, nikmat dunia, rezeki zahir, kemewahan zahir kepada yang dia suka dan kepada yang dia tidak suka. Berarti tidak ada halangan orang yang Allah cintai, kekasih Allah kaya. Ini dalilnya. Namun ingat, Allah hanya memberikan cinta akhirat liman yuhib, bagi orang yang dia cintai. Dan kita berdoa semoga kita termasuk yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunianya ustadz apa? Popularitas, jamaah, gelar. Dunianya orang tarekat, kemursidan, gelar, pengikut, baiat, talqin. Ini yang dilebur-lebur di ribatnya. Kayak buya-buya ini alhamdulillah saya senang sekali. Nggak ada yang berebut murid, nggak ada. Nggak ada yang berebut nalkin, ya. Alhamdulillah, ya. Ini nikmat sekali nih. Nikmat sekali, ya. Barakallahu fikum ayuhal asatiz, ayuha abuya. Semua para abuya ini semoga Allah berkahi, ya. Itu mahal sekali. Bayangkan Bang Dik, kalau saya merasa Bang Dik punya murid nih, terus saya bilang, kamu ambil muridku ya. Hatinya langsung gelisah. Itu dunianya orang tarekat. Apalagi dunia tarekat, struktur-struktur organisasi. Baik organisasi internal, di zawiyahnya, di suraunya, di tarekatnya, atau kayak guyub-guyub seperti ya, perkumpulan tarekat ini atau perkumpulan banyak tarekat, jadi ketua kah di situ, jadi pengurus, itu dunianya. Dan dunia pasti ada innamal hayatud dunya la'ibun walahun, dunia pasti main-main senda gurau. Di situ ada tafakhur, ada berbangga-bangga. Aku nih pengurus organisasi tarekat apa gitu ya. Bangga gak ya? Ya, saya alhamdulillah habis talqin 2000 orang gitu. Saya habis mentalkin gubernur, saya habis talqin artis, itu dunia semua itu. Itu sama dengan pasang status tapi offline. Ada orang pasang status online, ya. Ada yang ngaji ke dia foto. Nah, lihat nih artis ngaji sama gua. Pasang di status WA ataupun Instagram dan lain sebagainya. Itu bagian dari al-ujub, bahkan akhtar ma aqul annahu min syirk khafi. Itu syirik khafi. Ya, kenapa kata Imam Ibnu Alan ya dalam hikam dia nomor pertama kalau nggak salah itu ya. Kalau kamu masih sibuk dengan apa kata orang, kagumnya orang, jempolnya orang, hati-hati, itu juga syirik tapi lebih khafi dari semua yang tersembunyi, lebih tersembunyi dari zikirmu sendiri. Ya, ini yang berbahaya, ini yang mesti dicabut. Ya, termasuk tersinggungan, ya, hati-hati. Pertahanan terakhir kita Bang Dik, pasangan kita, saudara kita, anak kita, saudara rohani, itu pertahanan terakhir. Kalau tersinggungan sama mereka, berarti nafsiyah kita harus kita bersihin lagi. Jadi ceknya begitu. Kalau masih gampang baperan, gampang tersinggungan dengan orang-orang tercinta, berarti hati kita kayaknya ada yang berjarak. Harus lebih akrab lagi. Ya, harus lebih banyak nongkrong lagi, harus lebih banyak ngobrol-ngobrol lagi, banyak ngopi-ngopi lagi gitu. Ya, itu karena kurang ngobrol aja atau kurang saling memahami, ya. Berarti nanti ya dengan pasangannya, temennya, sohib-sohibnya, apalagi saudaranya, ya. Di Quran misalnya, fa aslihu baina akhwaikum, islahkan antara saudara kamu, itu yang Allah tuntut.
bukan banyak-banyakin saudara doang, tapi mengislah mereka. Cuma banyak-banyak kenalan nggak cukup. Bagi para sufi yang saya kenal, ciri-ciri orang yang baik itu bukan yang banyak kenalan, tapi yang kenalannya jelas. Yang kenalannya jelas, karena orang kalau banyak kenalan dia banyak muka. Dia ingin tebar pesona ke siapapun bahwa aku ini gaul, aku ini super gaul, aku ini bisa diterima banyak kelompok, berarti wajah dia banyak. Ini berbahaya. Maka ada apa istilah introvert ekstrovert itu ya. Ya, introvert yang positif itulah ya. Tapi rata-rata semua perempuan merasa introvert ya. Rata-rata. Tapi ada introvert positif, kalau kita ganti istilah itu, kita upgrade istilahnya. Berkomunitas dengan orang-orang yang jelas. Jangan menutup diri, tapi kalau sudah ketemu yang satu frekuensi, leburkan diri. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.